virus corona yang diduga muncul pertama kali pada tanggal 17 November 2019 di Hubei, China telah menjadi pandemi global yang hingga kini telah sampai di Indonesia. Untuk mengendalikan penyebaran virus corona, saat ini telah banyak daerah di Indonesia yang memberlakukan isolasi dan pembatasan sosial. Bahkan di beberapa negara telah menempatkan penduduknya pada kondisi total lockdown. Di tengah pandemi virus corona ini, terdapat hal yang sangat unik yang terjadi tanpa kita sadari. Situasi ini membuat banyak orang cenderung menggunakan cara muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Baik dari segi kebersihan diri, kebersihan dan kehalalan makanan dan minuman, nilai keluarga, cara berpakaian, perilaku sosial, dan lain-lain. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di berbagai kota di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah dilaksanakan pembatasan sosial maupun lockdown. Sepanjang kaki 5 Malioboro sepi, tidak ada pembeli sama sekali belas. Edan ngeri, kosong. Malioboro kayak tahun 1980 persis. Adanya becak wis sepi loh itu. Kuwi loh, kaki 5. Iya, ana turis satu pun Tidak ada. Corona bukan virus biasa, sangat cepat penyebarannya. Jangan sampai corona merajalela, mari kita cegah bersama. Janganlah kau anggap corona biasa, siapa kena bisa binasa. Oleh sebab itulah harus kita jaga diri kita dan saudara semua. Banyak orang yang terpaksa harus tinggal lebih lama di rumah dan akhirnya membuat mereka menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarganya di dalam rumah. Clubs, kasino, dan tempat-tempat hiburan telah ditutup untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Bahkan beberapa negara pun melarang minuman beralkohol. Di Thailand, larangan minuman alkohol ditujukan untuk menghindari aktivitas sosial. Semua orang berusaha untuk mencuci tangan lebih sering. Setiap orang menjadi sangat memperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya. Wash your hand! Bahkan, banyak disediakan tempat untuk mencuci tangan dengan air dan sabun di berbagai lokasi. Dan tiba-tiba tidak berjabat tangan menjadi sangat diterima di tengah masyarakat. Hal ini sangat penting karena umat muslim masih berjuang dan berusaha menjelaskan kepada dunia mengapa kita tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Dan di tengah pandemik ini, masyarakat mulai meninggalkan jabat tangan, bahkan dengan semua orang. Dan saya sendiri pun telah membuat video tentang ini sebelumnya. Memang di awal kemunculan virus ini telah membuat banyak orang panik
dan menjadi serakah dan egois dengan memborong banyak barang untuk diri mereka sendiri. It was around 9:30 when people started lining up outside about 30 minutes before the store officially opened. You can see about 200 people in line, half of them saying they're here for toilet paper, water, some of the basic essentials, while other people, they're just shopping for food. The situation here yesterday, however, was so hectic, police were called after some customers started fighting over toilet paper and water. The chaos also happening at several stores yesterday. Namun, kepanikan itu telah berubah menjadi semangat untuk memberi dan membantu sesama yang kekurangan dan membutuhkan di tengah pandemik ini. Bahkan simpati kepada petugas medis, dokter dan perawat yang menolong para pasien pun terus mengalir. Almost every evening now in New York City. At 7 p.m., New Yorkers go out on the streets from their windows and they cheer for healthcare workers. It's one of my favorite parts of the day. Everybody comes out and cheers for us at 7 o'clock, and it's just amazing. I wish they did this every day during normal times. Just another night. You can see everybody's cheering for healthcare providers. Such amazing support from the community. I can't even believe it. New Yorkers, they feel for us. They want to be connected to the frontline workers, and obviously they can't be. And so they are finding ways to give us hope and to give us strength. The community is behind us Lenox Hill nurses completely. Yang lebih menarik lagi saat ini adalah ketertarikan dan kecenderungan orang-orang di banyak negara terhadap penutup wajah. Negara-negara seperti Denmark, Prancis, Norwegia, Belanda, dan Austria yang sebelumnya sangat melarang penutup wajah atau dalam hal ini adalah hijab dan cadar, kini tanpa keraguan sedikit pun mereka mendukung penggunaannya tanpa ragu-ragu. Bahkan di beberapa negara membuat peraturan yang mewajibkan warganya untuk penggunaan penutup wajah. Hal ini artinya, jika dulu mereka melarang dan mengenakan denda terhadap orang muslim yang menggunakan hijab dan cadar, kini mereka justru mengenakan denda kepada setiap orang yang tidak menggunakannya. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, tidak hanya menyarankan penggunaan penutup wajah, tetapi juga menyarankan penggunaan hijab sebagai penutup wajah. Okay. Well, I understand there's an issue with supply. That's right. If there Well, wasn't it's enough this for way. You know, you can use a scarf. A scarf is everybody. A lot of people have scarves, and you can use a scarf. Scarf would be very good. And my feeling is, if people want to do it, there's certainly no harm to it. I would say do it, but use a scarf if you want. You know, rather than going out and getting a mask or whatever. We're making millions and millions of masks, but we want them to go to the hospitals. I mean, one of the things that Dr. Fauci told me today is we don't want them competing. We don't want everybody competing with the hospitals where you really need them. So you can use scarves. You can use something else over your face. It doesn't have to be a mask. But it's not a bad idea, at least for a period of time. I mean, eventually you're not going to want to do that. You're not going to have to do that. This is going to be gone. It'll be gone. Hopefully gone for a long time. Apakah mungkin bahwa mereka telah berubah pikiran terhadap Islam? Atau apakah mereka telah terinspirasi oleh cara-cara hidup orang Islam? Kita semua berharap dan berdoa agar pandemik ini segera berakhir dan kita semua dapat kembali hidup secara normal. Dan semoga cara hidup Muslim dapat menginspirasi semakin banyak orang di dunia. Stay safe by keeping your self-hygiene, social distancing, and staying at home.